Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Gofar dengan NIM 220512140062. Saya berasal dari Sistem Informasi 22B. Ini adalah literatur review dari ujian tengah semester, pemodelan, dan simulasi. Oke, ini adalah artikel yang pertama. Update on current approach, challenge, and prospect of modeling and simulation in renewable and sustainable energy system. Oke, penulisnya adalah Kelvin Oyoro, Michael Nuramula, Patrick T. Sokai, terus ada W. Medimo and Wilson, terus ada Oreva Ogene, Eterigo, Ike Label. Ya, ini rilis tahun 2020. Kemudian nomor jurnal adalah Renewable and Sustainable Energy Review. Di sini ada problemnya adalah transisi menuju sistem energi terbarukan dan berkelanjutan menghadapi beberapa tantangan seperti intermittency, keterbatasan penyambungan energi, dan integrasi jaringan. Kemudian ini adalah tujuannya adalah menyediakan pembaruan tentang pendekatan, tantangan, dan prospek saat ini dan pemodelan simulasi dalam sistem energi terbarukan dan berkelanjutan. Kemudian ada limitation. Fokus artikel ini adalah pendekatan, tantangan, dan prospek dalam pengembangan model dan simulasi dalam sistem energi pembaruan dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah penulis melakukan tinjauan literatur untuk mengidentifikasi pendekatan, pemodelan, dan simulasi saat ini dalam sistem energi terbarukan dan berkelanjutan. Sampel atau variabel penelitian. Tidak ada variabel yang diberikan dalam artikel karena artikel ini tidak berfokus pada penelitian tertentu yang memerlukan variabel. Sebaliknya, artikel tersebut membahas berbagai metode, teknik, dan alat yang digunakan dalam pemodelan dan simulasi, serta tantangan dan prospek yang terkait dengan penggunaan teknologi energi terbarukan berkelanjutan. Yang di sini ada temuan, penulis mengidentifikasi beberapa pendekatan, modelan, dan simulasi yang digunakan dalam sistem energi terbarukan dan berkelanjutan, seperti pemodelan dinamika sistem, pemodelan berbasis agen, dan pemodelan hibrida. Tujuan juga menyoroti beberapa tantangan dalam pemodelan dan simulasi sistem energi terbarukan, termasuk ketersediaan data, validasi model, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Akhirnya, artikel membahas prospek pemodelan dan simulasi dalam sistem energi terbarukan dan berkelanjutan, seperti integrasi energi terbarukan ke dalam sistem jaringan cerdas dan pengembangan sistem manajemen energi. Mendiskusi, artikel menyimpulkan bahwa penelitian dan simulasi adalah alat penting untuk mengembangkan optimasi sistem energi terbarukan dan berkelanjutan. Sistem menyarankan agar penelitian di masa depan fokus pada kembangan teknik pemodelan dan simulasi canggih yang dapat menggabungkan sifat dinamis dan kompleks dari sistem energi terbarukan. Selain itu, artikel menekankan perlunya kolaborasi lintas disiplin dan keterlibatan pemangku kepentingan dan pengembangan sistem energi terbarukan. Oke, sekarang masuk artikel yang kedua. Artikel kedua adalah Open Web Distribution Integrate Geographic Modeling and Simulation to Enable Broader Participation and Application. Oke, penulisnya di sini ada banyak. Di sini ada Min Chen, Alexandri Voyinov, Daniel P. Ames, Albert J. Katherine, Jonathan L. Godel, Anthony L. Jackman, Michael J. Burton, William Harfam, Susan D. Cady, Cecilia De Luca, Song San, Ye, Jin Wang, Feng Yuan Shang, Yong Ning Wen, Huan Yan Lui. Oke, artikel ini rilis tahun 2021. Nama jurnal adalah Earth Science Review. Problem di artikel ini, problem model dan simulasi grafik adalah alat penting untuk memahami dan mengolah lingkungan, tetapi sering dibatasi oleh kompleksitas dan kurangnya aksesibilitas bagi non-pakar.
dan kurangnya partisipasi dan aplikasi luas dalam pemodelan dan simulasi geografis terintegrasi yang distribusi di web. Tujuan eh, Tujuannya adalah menjelajahi potensi manfaat platform, model, dan simulasi geografi terintegrasi, terbuka, dan distribusikan di web atau IGMS untuk memungkinkan partisipasi aplikasi yang lebih luas. Kemudian limitationnya adalah artikel ini hanya membahas secara umum mengenai keuntungan dan manfaat dari pengembangan dan penerapan model dan simulasi geografis terintegrasi yang didistribusikan melalui web. Yang kedua, artikel ini hanya membahas pengembangan dan penerapan model dan simulasi geografis terintegrasi yang didistribusikan melalui web. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penulis melakukan tinjauan literatur dan mengambil pengalaman mereka sendiri untuk menganalisis potensi, manfaat, tantangan dari platform IGMS. Mereka yang memberikan studi kasus dari platform IGMS terbuka dan distribusikan di web yang disebut openness. Kemudian sampel dan variabel penelitian. Di sini tidak ada variabel yang secara khusus dibahas dalam artikel ini, karena artikel ini lebih fokus pada pengembangan platform tersebut dan bagaimana platform tersebut dapat digunakan untuk mendukung berbagai aplikasi pemodelan dan simulasi. Meskipun tidak ada variabel yang diberikan secara spesifik, artikel tersebut membahas berbagai teknologi dan konsep yang terkait dengan pemodelan dan simulasi geografis seperti data spasial, jaringan, dan penggunaan teknologi web distribution. Temuan, penulis berpendapat bahwa platform IGMS terbuka dan distribusikan di web memiliki potensi untuk mendemokratisasi model dan simulasi geografis dengan memungkinkan partisipasi dan aplikasi yang lebih luas. Platform seperti ini juga dapat memfasilitasi kolaborasi antar disiplin, mengurangi redundansi, dan mempromosikan transportasi dan reproduksibilitas. Namun, mereka juga mengakui bahwa ada tantangan teknis, sosial, dan etis yang harus diatasi. Diskusi. Penulis menyimpulkan bahwa platform GMS terbuka dan distribusikan di web memiliki potensi untuk mengubah praktik model dan simulasi geografis. Tetapi potensi penuhnya akan tergantung pada penyelesaian tentang teknis, sosial, dan etis yang mereka hadapi. Mereka menyuruhkan peneliti dan pengembangan lebih lanjut di bidang ini. Sekarang masuk di artikel yang ketiga. Ini adalah a review of geostatistical simulation model applied to satellite remote sensing method and application. Penulisnya ada dua, Fatemeh Zakari dan Gregory Marietos. Artikel ini rilis tahun 2021. Nama resminya adalah Remote Sensing of Environment. Selanjutnya adalah problem atau masalah yang ada di dalam artikel ini adalah terbatasnya tinjauan menyeluruh tentang model simulasi geostatistik pada citra satelit dan kekuatan serta keterbatasan masing-masing model. Tujuan memberikan tinjauan menyeluruh tentang model simulasi geostatistik yang diterapkan pada citra satelit, termasuk metodenya, aplikasinya, kekuatan, dan keterbatasan. Kemudian ada limitation. Artikel ini hanya membahas aplikasi model simulasi geostatistik pada penginderaan jauh satelit, sehingga tidak membahas secara rinci mengenai aplikasi model simulasi geostatistik pada penginderaan jauh selain satelit. Meskipun artikel ini membahas aplikasi model simulasi geostatistik pada penginderaan jauh satelit, namun tidak membahas secara mendalam mengenai perbandingan kinerja dari berbagai jenis model simulasi geostatistik yang digunakan dalam penginderaan jauh. Metode yang digunakan adalah meninjau artikel. Tujuan didasarkan pada pencarian literatur yang komprehensif pada artikel peer-reviewed yang diterbitkan dalam database yang berbeda, termasuk Scopus dan Web of Science. Kemudian sampel atau variabel penelitian. Di sini ada model simulasi geostatistik, metode dan algoritma dan aplikasi pada citra satelit.
Temuan model simulasi geostatistik telah banyak digunakan pada citra satelit untuk berbagai aplikasi, termasuk klasifikasi tutupan lahan, pemetaan vegetasi, dan pemantauan lingkungan. Ada kekuatan dan keterbatasan masing-masing model dan pemilihan model yang paling tepat tergantung pada aplikasi tertentu dan karakteristik data. Tinjauan memberikan pedoman dan rekomendasi untuk memilih model simulasi geostatistik yang paling cocok untuk aplikasi citra satelit tertentu. Oke, diskusi. Tujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang model simulasi geostatistik yang diterapkan pada citra satelit dan aplikasinya. Tujuan menyoroti pentingnya memilih model simulasi geostatistik yang paling cocok untuk aplikasi citra satelit tertentu dan memberikan panduan tentang kekuatan keterbatasan masing-masing model. Tinjauan juga membahas tentang peluang tantangan dan peluang menggunakan model simulasi geostatistik pada cerita satelit dan menyarankan arah penelitian yang lebih lanjut. Oke, sekarang masuk artikel yang keempat. Ada Combining Econometric Analysis and Simulation Modeling to Evaluate Population-Based Health, health Policies for Chronic Disease Prevention and Control. Oke, penulisnya adalah Xiaolei Xie, Hao Fan, Yan Li, Jiang Kang, dan Donglang Zhang. Ini rilis pada tahun 2021. Jurnal name-nya atau nama jurnalnya adalah Preventive Medicine Report. Oke, kemudian problem. Penyakit kronis menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius dan memerlukan kebijakan pencegahan dan pengendalian yang efektif. Kemudian tujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan kesehatan berbasis populasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit kronis melalui kombinasi analisis ekonometrik dan pemodelan simulasi. Limitation. Penelitian ini berfokus pada 4 jenis penyakit kronis di Cina, yaitu diabetes, hipertensi, penyakit kardiovaskular, dan kanker. Kemudian metode yang digunakan adalah analisis ekonometrik digunakan untuk memperkirakan dampak kebijakan kesehatan pada prevalensi penyakit kronis, sementara pemodelan simulasi digunakan untuk memperkirakan dampak kebijakan pada biaya, umur, dan harapan hidup. Sampel atau variabel dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari survei kesehatan nasional dan literatur ilmiah terkait. Variabel yang diteliti meliputi prevalensi penyakit kronis, biaya kesehatan, dan umur harapan hidup. Kemudian ada temuan kebijakan kesehatan berbasis populasi dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam mengurangi prevalensi penyakit kronis dan biaya kesehatan terkait, serta meningkatkan umur harapan hidup. Mendiskusi kombinasi analisis ekonometrik dan pemodelan simulasi dapat memberikan pandangan yang komprehensif tentang dampak kebijakan kesehatan berbasis populasi pada kesehatan masyarakat. Namun penting untuk mempertimbangkan faktor kontekstual dan sosial dalam merancang dan menerapkan kebijakan kesehatan yang efektif. Oke, sekarang masuk yang artikel kelima. Agent-based modeling and simulation for circular business model experimentation. Experimentation. Oke, penulisnya adalah Kasper P. Halleck. Kemudian ada Gisbert Korevar, Igny F. Oskam, Igor Nikolic, Violin M. Herder. Oke, kemudian ini rilis pada tahun 2021. Oke. Di sini ada problem. Problemnya adalah transisi menuju ekonomi sirkular membutuhkan model bisnis sirkular yang inovatif yang dapat memungkinkan penggunaan sumber daya yang efisien dan pengurangan limbah. Namun masih kurangnya pengetahuan tentang cara merancang dan menguji model bisnis sirkular. Tujuan mengembangkan dan menerapkan pendekatan pemodelan dan simulasi berbasis agen untuk eksperimen model bisnis sirkular. Limitation, studi ini berfokus pada penerapan pemodelan dan simulasi berbasis agen untuk eksperimen model bisnis sirkular.
Studi ini tidak menyelidiki kelayakan teknis dari model-model tersebut. Metode studi ini mengembangkan model berbasis agen yang mensimulasikan interaksi antar aktor model bisnis sirkular dan lingkungannya. Model ini diterapkan pada studi kasus model bisnis sirkular dalam sektor konstruksi. Sampel atau variabel penelitian. Model berbasis agen adalah variabel penelitian utama. Model ini diterapkan untuk mensimulasikan perilaku berbagai aktor yang terlibat dalam model bisnis sirkular dalam sektor konstruksi. Temuan, model berbasis agen dapat digunakan untuk menguji berbagai model bisnis sirkular dan menilai dampak lingkungan dan ekonominya. Studi kasus ini menunjukkan aplikabilitas pendekatan tersebut untuk mensimulasikan interaksi antara aktor dan dalam model bisnis sirkular dalam aktor konstruksi. Diskusi. Pendekatan penilaian ilustrasi berbasis agen dapat mendukung pengembangan dan eksperimen model bisnis sirkular dengan memberikan wawasan tentang perilaku aktor dalam skenario yang berbeda. Pendekatan ini dapat memfasilitasi rancangan model bisnis sirkular yang lebih berkelanjutan yang dapat berkontribusi pada transisi menuju ekonomi sirkular. Oke, demikian review artikel atau letter review dari 5 jurnal. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.